Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Atpang. Di sini saya menjelaskan tentang pengalaman saya di YouTube, karena beberapa akhir ini saya dibuat senang oleh pihak YouTube. Kenapa saya katakan demikian? Karena di akun channel YouTube saya itu sudah ditampilkan yang namanya tab komunitas YouTube. Apa saja tab komunitas YouTube itu bisa ditampilkan di beranda YouTube channel saya juga belum tahu pasti. Tapi di sini saya punya pengalaman yang unik dan menarik. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang saya tahu, setiap YouTuber pemula kalau dia belum mencapai 1000 subscriber itu belum muncul yang namanya tab komunitas. Tapi alhamdulillah di channel saya belum mencapai 1000 subscriber, tetapi tab komunitas sudah muncul di beranda YouTube saya. Dan saya berterima kasih betul dan berterima kasih banyak kepada pihak YouTube karena sudah menampilkan tab komunitas tersebut. Dan yang saya tahu dan yang saya pahami tentang tab komunitas itu adalah kegunaannya untuk di situ kita bercerita ataupun mengungkapkan rasa syukur ataupun terima kasih kita kepada subscriber kita dan juga para penonton kita. Karena di situ kita bisa melihat bagaimana reaksi penonton kita dan bagaimana reaksi para viewers kita. Karena di dalam tab komunitas itu bisa kita di situ tuliskan kata-kata ataupun untuk promosi channel kalau ada yang kita akan promosikan, ataupun promosi tentang bisnis misalkan. Dan di situ bisa kita lakukan. Itu yang namanya tab komunitas. Sejauh ini memang perjalanan YouTube saya memang dibilang cepat tidak, dibilang lambat juga tidak. Karena menurut yang saya pahami dan menurut yang saya lihat, para YouTuber pemula juga selalu demikian. Dan tidak ada perjalanan yang selalu mulus ya. Selalu ada hambatan dan selalu ada rintangan. Dan disitulah kita belajar bagaimana caranya menjadi YouTuber yang handal. Dan di sini juga saya tidak bilang saya YouTuber handal, tetapi saya bisa bilang kita sama-sama belajar menjadi YouTube, menjadi penghibur orang dan menjadi penonton, menjadi membuat contoh yang baik untuk para penonton ataupun subscriber kita. Dan yang kedua, saya juga merasa senang bahwa iklan setelah peraturan YouTube 2021 katanya dipasang walaupun belum mencapai 1000 subscriber ataupun 4000 jam tayang. Jadi itu salah satu semangat kerja keras, berarti mudah-mudahan kedepannya nanti tambah bagus lagi dan tambah bisa menghibur kawan-kawan dan juga berbagi ilmu tentang hal apapun yang bisa saya kasih tahu. Karena di dalam per-YouTubean ini kita tidak bisa langsung harus kalau sudah sekian subscriber biar dapat uang, tidak. Tapi bagaimana perjalanan kita, bagaimana kita awalnya memulai dan bagaimana kita kerja kerasnya, apakah kita bisa ataupun apakah kita harus belajar ini dan tidak bisa langsung blast langsung jadi menghasilkan uang ya. Jadi kawan-kawan yang baru YouTuber pemula, di pikiran kita itu jangan biar bisa menghasilkan uang, tidak. Tapi bagaimana biar bisa kita menghibur penonton kita terutama di luar sana. Kadang dia cuma menonton tidak di-subscribe, tidak jadi masalah. Kerjaan kita kan bukan hanya ini, bukan hanya buat konten, kita masih kerja. Jadi kita harus bisa berbagi waktu. Yang penting kita harus upload video minimal dalam 1 minggu 2 kali ya. Yang paling sedikit memang bisa 1 kali. Tetapi kalau kita untuk mengejar jam tayang, kita harus buat video setiap hari sekali. Kalau kita buat videonya 1 kali seminggu tidak jadi masalah juga. Yang penting kita sering buat video, otomatis kan orang banyak yang nonton. Tapi kalau kita buat videonya sekali seminggu berarti kan orang tahu
ataupun notifikasinya datang sama penonton kita itu cuma 1 kali seminggu. Jadi itu perbandingannya. Jadi untuk jadi YouTuber pemula itu intinya niat kita itu ada ya. Jadi jangan dipikiran harus biar dapat uang, tidak. Jadi kita harus bisa menghibur terutama, dan penonton harus suka dengan channel yang kita buat, dengan konten yang kita buat. Jadi kalau untuk menghasilkan yang tadi saya bilang itu di belakang. Kalau sudah bagus kerjamu, sedangkan kerja pun kalau kerjaan kita bagus kan berarti kita sudah bisa mendapatkan hasilnya, itu saja. Dan yang ketiga, untuk bisa kita lebih berkembang, kalau menurut pengetahuan saya dan yang saya tonton juga di konten yang saya suka, yang sering saya lihat, nah itu kita harus subscribe juga yang kita tonton, dan juga jangan kita skip. Berarti intinya kalau kita nonton video orang itu kita jangan skip. Karena apa? Kalau kita skip otomatis channel kita pun nanti jadi dianggap channel spam. Jadi kalau bisa jangan di skip ya, apalagi sekitar durasinya kita buat dulu aman durasinya. Kalau sekiranya durasinya belum aman ya itu nanti membuat konten ataupun channel kita itu jadi channel spam, kan rugi jadinya. Capek-capek buat konten akhirnya jadi akun spam. Jadi harus kita pahami di situ. Berarti sudah 3 yang saya katakan tadi. Jadi yang keempat, like. Nah, itu pun perlu like, komen. Nah, kita harus like juga, tapi tidak harus, kalau tidak sukanya tidak jadi masalah, dan kalau suka lebih bagus kan. Sebaiknya setelah kita tonton beberapa menit, baru kita subscribe gitu. Jadi kalau kita langsung skip baru dimulai karena kita menunggu hal yang kita inginkan, kita langsung skip, tidak jadi masalah, tidak berpengaruh bagi buat yang video. Tapi yang jadi pemula ini tadi yang subscribe percuma, jadi akun kita nanti jadi akun spam. Jadi yang kelima, kalau menurut saya adalah pembuatan thumbnail itu harus sesuai dengan algoritma yang ada di video kita, ataupun sesuai dengan isi video judulnya. Jadi nanti di judulnya misalkan detik-detik menegangkan, taunya tidak ada yang kita tunggukan, jadi itu namanya penipuan. Jadi harus sesuai dengan thumbnail dengan video, jadi tidak asal-asal dibuat. Kalau sekiranya kita tidak buat thumbnail pun langsung video kan bisa kita upload langsung, nanti di situ ada pilihan thumbnail, kita pilih yang penting sesuai dengan video yang kita buat. Oke, sampai di situ aja yang dapat saya sampaikan tentang pengalaman saya di YouTube yang mulai ini. Jadi bagi kawan-kawan yang baru di YouTube juga harus paham betul ya, harus pandai betul membuat konten itu yang bagus, membuat orang tertawa ataupun terhibur, itu sudah lebih bagus. Kalau untuk menghasilkan uang bisa saja itu nanti belakangan, yang penting konten kita bagus atau tidak, berkualitas apa tidak, itu aja. Oke, kawan-kawan yang sudah bergabung, terima kasih sudah klik tombol subscribe dan juga komen, dan yang pasti like. Kalau menurut Anda ini bagus, silakan simpan dan Anda ikuti, dan kalau menurut Anda ini kurang bagus, silakan tinggalkan saja. Oke, dari ini kan pengalaman saya. Kalau pengalaman kawan-kawan mungkin lain dari saya. Oke, cukup sekian saja. Kalau ada kesalahan saya dan kurang pas menurut kalian, mohon dikoreksi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.